Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3B, belajar, berjuang, dan bertakwa. Hai rekan-rekan kita, perkenalkan nama saya Nurul Fajriah. Dalam memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun ini, saya mewakili Ibu IPPNU Ranting Kedung Jati akan menceritakan biografi tokoh NU, Dr. Kiai Haji Idham Khalid, sebagai tokoh NU yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Who is Idham Khalid? Dr. Kiai Haji Idham Khalid lahir di Satui, Hindia Belanda pada tanggal 27 Agustus 1921. Beliau merupakan tokoh bangsa, tokoh agama, dan juga tokoh organisasi besar Islam Nahdlatul Ulama, sekaligus pemimpin Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Bahkan, beliau merupakan ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama terlama dari sejarah NU dari periode 1956 sampai 1984. Beliau merupakan salah satu politisi Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Selain pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastronegoro II dan juga Kabinet Juanda, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang kertas rupiah baru, yaitu pecahan 5.000 pada tanggal 19 Desember 2016. Dr. Kiai Haji Idham Khalid lahir pada tanggal 27 Agustus 1921. Beliau merupakan anak tengah dari 8 bersaudara, 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Ayahnya bernama Haji Muhammad Khalid yang merupakan seorang penghulu asal Amuntai yang sekitar 200 km dari kota Banjarmasin. Saat usia Idham Khalid 6 tahun, keluarganya hijrah ke Amuntai dan tinggal di daerah Tangga Ubi, yaitu kampung halaman leluhur ayahnya. Ayahnya berdarah Melayu Banjar asli, sedangkan ibunya campuran dari darah Melayu dan juga Banjar, juga ada darah Bugis. Konon, keluarganya berasal dari kalangan bergelar atau bangsawan, tetapi beliau mempunyai cara dan penilaian tentang keturunan dan nasab. Ajaran Islam dan didikan keras ayahnya mengajarkan beliau bahwa kemuliaan seseorang itu tidak terletak pada darahnya, melainkan terletak pada amal perbuatan dan juga dharma baktinya. Idham Khalid memiliki 8 orang anak sebagai buah pernikahannya dengan Ibu Haja Masturah yang berasal dari Kalimantan Selatan dan dimakamkan berdampingan di pesantren Darul Quran Cisarua. Sejak masih kecil, Idham Khalid dikenal sangat cerdas dan pemberani. Saat masuk SM, beliau langsung duduk di kelas 2 dan bakat pidatonya mulai terlihat dan terasa. Keahliannya dalam berorasi itulah yang kelak menjadi modal utama Idham Khalid dalam mengikuti karirnya di jagat politik. Selepas SR, beliau melanjutkan pendidikannya ke Madrasah A.E. Rosyidiyah pada tahun 1922. Dr. Kiai Haji Idham Khalid yang sedang tumbuh dan gandrung dengan pengetahuan mendapat banyak kesempatan untuk mendalami bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga ilmu pengetahuan umum. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren Gontor yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur. Kesempatan belajar di Gontor juga dimanfaatkan olehnya untuk memperdalam bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan juga bahasa Prancis. Setelah tamat dari Gontor pada tahun 1943, beliau melanjutkan pendidikannya di Jakarta, di ibu kota. Kefasihannya dalam berbahasa Jepang membuat penjajah ini pun sangat kagum. Pihak Jepang juga sering memintanya untuk menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama. Nah, dari pertemuan-pertemuan itulah Dr. Kiai Haji Idham Khalid mulai akrab dengan tokoh-tokoh NU. Pada tahun 1947, beliau bergabung dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan yang dipimpin oleh Hasan Basri dan juga muridnya saat di Gontor. Usai perang kemerdekaan, beliau diangkat menjadi anggota Parlemen Sementara Republik Indonesia mewakili Kalimantan ketika NU memisahkan diri dari Masyumi. Pada tahun 1952, Idham Khalid bergabung dengan Partai Nahdlatul Ulama dan terlibat aktif dalam konsolidasi internal ke daerah-daerah. Kiai Haji Idham Khalid memulai karirnya di NU dengan aktif di GP Ansor.
Pada masa kampanye pemilu 1955, beliau memegang peran penting sebagai Ketua Lajnah Pemilu Nahdlatul Ulama. Sepanjang tahun 1952 sampai 1955, beliau yang juga duduk di Majelis Pertimbangan Politik PBNU sering mendampingi Rais AM Kiai Haji Abdul Wahab Hizbullah berkeliling ke seluruh cabang NU di Nusantara. Pada pemilu 1955, NU berhasil meraih peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Dan pada pembentukan kabinet tahun berikutnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, NU mendapat jatah 5 menteri, termasuk 1 kursi Wakil Perdana Menteri yang oleh PBNU diserahkan kepada Ilham Khalid dalam Muktamar NU yang ke-21. Di Medan, bulan Desember tahun yang sama, beliau diangkat menjadi Ketua Umum PBNU. Saat dipercaya menjadi orang nomor 1 Nahdlatul Ulama, beliau masih berusia 34 tahun. Dan jabatan tersebut dijabatnya hingga tahun 1984 dan menjadikannya orang pertama yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU selama 28 tahun. Dr. Kiai Haji Ilham Khalid wafat di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2010 pada umur 88 tahun. Mungkin ila hadamini in wajadtu minni al-afdal arju minkum al-afah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.